Pemirsa, di tengah kebuntuan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pernyataan mengejutkan terkait blokade laut yang dilakukan di Selat Hormuz. Trump menyebut Angkatan Laut Amerika Serikat bertindak seperti bajak laut dalam menjalankan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. But we're not playing games because, for 47 years, Iran has been pushing everybody around. They're the bully of the Middle East. They've been scaring everybody, Israel and Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, all of them. They're all, it was the bully of the Middle East, I understand it. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan Dina Praptora Harja, praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik, serta Hasibullah Satrawi, analis Timur Tengah. Selamat petang Mbak Dina dan juga Pak Hasib. Selamat petang Mbak Vera. Selamat petang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Mbak Dina dulu. Mbak Dina, dalam surat resmi Trump pada 1 Mei kepada pemimpin Kongres bahwa agresi yang dimulai pada 28 Februari 2026 itu telah diakhiri. Apakah bisa dimaknai ini benar-benar berakhir atau ini strategi Trump? Ini strategi Trump. Tidak berakhir, Mbak. Kalau saya membaca situasinya, ini tidak berakhir. Pertama, Trump belum mencapai apa yang menjadi tujuannya, yaitu terus menghabisi Iran. Dan Iran terbukti masih survive ya sampai hari ini untuk bahkan untuk shipping route perjalanan lewat laut pun Iran itu sekarang sudah punya alternatif. Kapal-kapal yang diblokir di Selat Hormuz, dia berhasil pakai pantainya Pakistan, melipir terus sampai ke India, sampai ke Selat Malaka, baru dia menyalakan sinyalnya lagi gitu kan. Dan itu lolos. Dan kemudian di darat juga dia sudah punya agreement sekarang dengan China, masuk lewat negara-negara Asia Tengah, dan itu bisa lewat jalur kereta api sekarang. Jadi kekuatan Iran secara ekonomi, surprisingly dengan perang yang seperti dirasakan oleh Iran saat ini, ternyata tidak membuat Iran lebih lemah. Jadi dari statement Trump tadi yang barusan juga kita bisa lihat bahwa Trump sebenarnya agenda ekonomi untuk Amerika sendiri, bahkan untuk dirinya sendiri, ini karena Amerika Serikat, Trump ini kan udah berkali-kali sebenarnya kena lawsuit ya, masalah masalah hukum gitu, sampai 30 kali sebelum era yang sekarang, tapi lolos terus. Dan dengan era yang sekarang, dia kembali melakukan berbagai macam pelanggaran, bahkan secara hukum dia sebenarnya juga sudah mulai dibicarakan orang, dia dapat banyak untung nih, dapat banyak kickback. Keluarganya dia itu dapat bisnis AI, dapat bisnis kripto, dapat bisnis drone dengan Pentagon gara-gara perang ini gitu. Jadi belum lagi insider trading ya untuk saham-saham perusahaan dia. Jadi seseorang yang dengan percaya diri sangat tinggi seperti dia, yang tidak perlu lagi memikirkan urusan partai dan nggak perlu lagi memikirkan juga tahun berikutnya ketika dia selesai dengan periode ini dia harus running lagi sebagai presiden, nampak betul berusaha untuk menggali semaksimal mungkin apa yang bisa dia dapatkan untuk menangguk keuntungan untuk dia secara popularitas maupun secara ekonomi. Saya ke Pak Hasib, meskipun mengklaim agresi berakhir, Amerika Serikat tetap mengerahkan 3 kapal induk dan memberlakukan blokade laut ketat di pelabuhan Iran. Jadi agresi berhenti atau tetap dilanjutkan dengan restu ataupun tanpa restu Kongres? Ya, makasih Mbak Vera. Kalau kita pahami pernyataan yang disampaikan oleh Donald Trump ataupun menteri-menterinya terkait dengan persoalan nuklir 60 hari ini, maka diksi perang atau bahkan operasi militer di Iran itu berakhir bukan dalam pengertian bahwa perang ini berakhir. Tapi justru itu adalah kalau bahasa kita disebut hilah atau ngakalin hukum. Justru dengan mengatakan ini adalah berakhir, maka deadline 60 hari itu tidak tercapai dan dia merasa punya hak legal, wewenang legal untuk kemudian bisa melanjutkan ini. Dan bagi saya aspek tragis daripada perang yang dilakukan oleh Trump dan kebijakan-kebijakan yang lainnya karena tidak betul-betul mempertimbangkan membangun kebijakannya di atas fondasi hukum yang kuat.
Kalaupun dia menggunakan hukum, maka hukumnya sendiri. Kan dia sendiri yang bilang bahwa dia tidak butuh hukum apapun, dia sendiri yang punya hukum. Jadi bagi saya sekali lagi aspek gelap daripada perang ini yang paling dalam adalah karena tidak lagi menjunjung tinggi peranata hukum internasional, bahkan peranata hukumnya sendiri, sehingga dia mau bertindak semaunya, mau bertindak semenangnya, terutama untuk kepentingan-kepentingan politik. Saya tertarik yang terbaru baca tulisannya Thomas Friedman. Ini salah satu kolumnis yang sangat terkemuka menurut saya di New York Times, tapi saya baca di Al Jazeera dalam versi bahasa Arab. Dia mencoba untuk menganalisa Trump lewat cara Trump membaca Zelensky, yaitu dengan analisa yang disebut sebagai analisa kartu poker, bahwa Trump selalu bilang Zelensky nggak punya kartu di hadapan Putin. Nah, Friedman ingin mengatakan bahwa Trump sebenarnya juga tidak punya kartu di dalam menghadapi Iran ini. Nah, kalau itu kita bedah dalam konteks lapangan, saya selalu sampaikan sebenarnya kan Trump taktiknya terutama di Hormuz itu hanya copy paste. Hormuz itu yang pertama menggunakan adalah Iran dengan segala macam narasi yang dia batas untuk aspek legal. Dia tidak ingin disebut menutup Hormuz. Dia mengamankan Hormuz dari serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Nah, belakangan pertanggal 13 kemudian Trump menggunakan kartu yang sama, yaitu memblokade Hormuz di titik yang jauh lebih di luar atau di Laut Arab, sehingga diharapkan menjadi blokade yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina bahwa ini bisa mencekik ekonomi. Tapi kalau menggunakan logika ini, saya khawatir pada akhirnya Trump salah melihat kartunya. Mungkin dia kira ini akan menjadi kuat sebagaimana dia sampaikan, tapi kalau ini menjadi perang ekonomi, ini menjadi perang maritim, saya khawatir kartu penentunya adalah siapa yang paling kuat berhadapan dengan kesengsaraan. Siapa yang paling kuat untuk berhadapan dengan ketidakidealan. Nah, kalau itu kekuatan utamanya dari perang ekonomi ini, maka saya menduga dengan kuat pada akhirnya Trump dan Amerika akan terjungkal. Karena sekali lagi kalau kita bicara Iran itu semenjak tahun 79 sudah tidak pernah hidup sebagai bangsa yang normal. Dia udah dipersulit sedemikian rupa. Jadi jangan jual kesulitan kalau bagi rakyat Iran. Mereka sudah terbiasa menderita dalam tanda kutip. Walaupun mereka tidak menjalani, tidak meratapi penderitaan itu. Dan krisis Hormuz ini kalau lanjut, maka sekali lagi penentu akhir adalah siapa di antara dua bangsa ini yang paling siap bertahan menghadapi segala macam gunjangan. Yang terbaru kita juga baca berita misalkan bagaimana perang Iran sudah mulai berdampak terhadap bisnis penerbangan di Amerika. Jadi sekali lagi Trump juga akan melihat sendiri seperti apa dampak dan realitas kartunya. Karena sekali lagi kalau dibaca seperti sekarang mungkin Trump masih yakin ini adalah kartu yang terkuat. Padahal dalam konteks itu Iran mempunyai kartu asnya. Dia punya kekuatan utamanya yaitu bahwa dia siap untuk fighting, siap untuk bertahan, dan dia buktikan bukan hanya dalam rangka 40 hari tapi puluhan tahun semenjak 79 Republik Iran diresmikan sebagai sebuah negara. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, dari pihak Iran, IRGC itu mengatakan bahwa agresi nampaknya akan berlanjut karena melihat fakta bahwa belum adanya kesepakatan yang dibuat dengan Amerika Serikat. Nah, apakah Iran menegaskan bahwa tekanan Amerika Serikat tidak akan melunakkan Iran? Betul, Iran tidak akan lunak. Dan kalau saya melihat kita perlu memisahkan antara Amerika Serikat untung atau rugi versus Trump untung atau rugi. Karena kalau per hari ini saya melihatnya Trump sebenarnya akan walk away dari perang ini dengan untung. Dia sebagai pribadi, dia sebagai pebisnis, dia untung. Tapi negaranya buntung. Amerika Serikat itu dalam posisi ekonomi yang sulit sekali karena dari segi hutang negara itu meningkat sudah lebih dari pendapatan domestik bruto mereka, sementara utang rumah tangga juga semakin tinggi. Lebih banyak orang di Amerika Serikat yang sekarang harus berhutang hanya untuk membeli sesuatu di atas $500. Dan kalau dilihat dari kemampuan orang Amerika Serikat juga untuk melakukan perjalanan ya, transportasi, apalagi dengan harga energi yang sangat tinggi, kemudian OPEC yang notabene pecah ya sekarang akibat
Uni Emirat Arab keluar dari OPEC itu menunjukkan bahwa menstabilkan harga minyak ke depannya itu bukan lagi dengan cara yang sama seperti yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Venezuela dalam posisi yang sulit juga sebagai anggota OPEC. Jadi saya bisa membayangkan secara ekonomi sebenarnya negara-negara dunia termasuk Amerika Serikat itu dalam posisi yang tidak baik-baik saja secara ekonomi. Tapi Trump sebagai pribadi dia bisa walk away very happy. Oke, jadi Trump happy tapi negaranya justru sebaliknya. Pak Hasib, jadi apakah Washington merasa puas dengan dampak blokade yang mencekik rezim Teheran untuk menekan Iran melalui tekanan ekonominya daripada serangan udaranya? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami.